Oke, pernah kepikiran nggak sih pas Anda lihat katakanlah cangkir kopi di meja? Anda kan nggak cuma tahu, oh ini cangkir, tapi secara instan gitu, otak Anda juga tahu persis di mana letaknya di meja, terus di mana gagangnya kalau jari Anda mau megang. Aneh ya? Nah, kemampuan otak buat memetakan lokasi sama struktur ini ternyata jadi kunci penting banget buat ngerti gimana kita ngebangun model dunia di kepala kita. Hari ini nih kita mau coba lakukan pembahasan mendalam ya, fokus ke bab 5 dari buku Jeff Hawkins yang judulnya A Thousand Brains. Judul babnya Peta di Dalam Otak. Kita bakal gali ide keren dari Hawkins soal gimana otak kita, khususnya neokorteks bagian yang bikin kita pintar itu, pakai mekanisme yang wah mirip banget sama peta. Buat apa ya? Buat ngertiin semua hal, mulai dari ruangan tempat Anda duduk sekarang, sampai objek yang Anda sentuh, bahkan mungkin konsep-konsep abstrak loh. Jadi, misi kita kali ini, bongkar gimana caranya otak bikin peta internal ini, dan kenapa ini penting banget buat pemahaman kita soal pikiran. Oke, kita mulai aja ya bedah sumbernya. Pertama-tama mungkin perlu dipahami dulu, kenapa sih lokasi itu penting banget gitu dalam cara kita melihat dunia. Kan pas kita interaksi sama dunia, kita nggak cuma nerima sensasi mentah aja ya, kayak cahaya masuk mata, suara ke telinga, sentuhan di kulit, tapi secara otomatis, tanpa kita sadari, kita langsung paham lokasi sumber sensasi itu. Cangkir kopinya ya di sana, suara orang ngomong datangnya dari kiri. Nah ini kan secara nggak langsung ngasih tahu kita, pasti ada deh mekanisme di otak, ada neuron-neuron khusus gitu, yang tugasnya tuh bukan cuma proses apa sensasinya, tapi juga di mana sumbernya di dunia luar sana. Bukan cuma di mana di retina atau gendang telinga kita. Iya, tepat sekali. Dan yang bikin makin menarik nih, buat ngerti gimana neokorteks yang bagian otak baru itu, yang canggih buat mikir tingkat tinggi, gimana dia melakukan pemetaan ini, Hawkins ngajaknya kita mundur dulu sebentar. Kita lihat ke bagian otak yang, wah, jauh lebih tua. Udah evolusi ratusan juta tahun. Tugas utamanya cuma satu dari dulu, navigasi. Bayangin aja hewan purba deh. Penting banget kan buat dia tahu di mana dia sekarang, di mana ada makanan atau malah bahaya. Terus gimana caranya balik ke tempat aman. Kemampuan navigasi ini, wah keuntungan evolusinya gede banget. Nyawa taruhannya kan. Nah evolusi lewat seleksi alam akhirnya nemuin solusi yang canggih banget buat masalah navigasi ini. Di mana? Di area otak mamalia yang kita kenal sekarang sebagai hipokampus dan korteks entorhinal. Disitulah para ilmuwan, ya baru beberapa dekade ini sih, nemuin sel-sel saraf yang fungsinya benar-benar kayak sistem GPS internal gitu. Betul, itu penemuan yang sampai dapat Nobel kan? Keren banget. Nah, ada dua jenis sel utama nih yang jadi bintangnya di sini. Pertama, yang ditemuin duluan sama John O'Keefe tahun 1971, namanya place cells atau sel tempat. Neuron-neuron ini adanya di hipokampus dan sifatnya unik banget. Jadi mereka tuh cuma bakal aktif, cuma nyala gitu, kalau si hewan, dulu tikus percobaannya, tapi berlaku juga buat kita, lagi ada di lokasi yang spesifik, tapi di dalam lingkungan yang tertentu juga. Misalnya, ada satu sel aktif pas ada dekat pintu dapur. Terus sel lain aktif pas dekat sofa di ruang tamu. Gitu. Jadi place cells ini kayak penanda, Anda lagi di sini nih, di peta. Dan penanda ini terkait sama apa yang kita rasain atau lihat di lokasi itu. Nah, terus yang melengkapi gambarannya, ini tahun 2005. Pasangan suami istri, May Britt dan Edward Moser, mereka nemuin jenis sel lain yang gak kalah penting. Lokasinya di korteks entorhinal, yang nyambung banget sama hipokampus tadi. Mereka namain ini grid cells, atau sel kisi. Nah, cara kerja grid cells ini beda lagi. Dan lumayan bikin kaget waktu ditemuin. Jadi satu grid cell ini nggak cuma aktif di satu tempat. Malah sebaliknya, dia aktif di banyak lokasi berbeda, nyebar di seluruh lingkungan. Dan hebatnya, pola lokasi-lokasi aktif ini ngebentuk kayak jaring-jaring geometris yang rapi banget. Bentuknya kayak pola heksagonal atau segitiga gitu, yang kayak ngelapisin seluruh ruangan. Oh, oke. Jadi kalau place cells tadi kayak landmark ya, kayak oh ini toko roti A, itu pohon besar B. Berarti grid cells ini lebih kayak apa ya, garis lintang sama bujur di peta gitu? Nah, itu analogi yang pas banget. Grid cells itu fungsinya emang kayak sistem koordinat.
Kayak kerangka acuannya gitulah buat lingkungan itu. Mereka nggak peduli apa yang ada di lokasi A atau B. Tugasnya cuma nyediain struktur ruangnya aja, kisi-kisinya itu. Nah, baru deh play cells yang ngisi detail di dalam kisi-kisi yang disediain grid cells tadi. Jadi mereka kerja bareng. Grid cells ngasih tahu otak posisi relatif kita secara umum ya kan? Terus bantu juga buat ngerencanain gerakan. Misalnya, oke, saya di koordinat B4, mau ke D6, berarti geser sekian langkah ke arah sana. Sementara itu, play cells bantu kita ngenalin lokasi spesifik berdasarkan ciri khasnya. Ah, kenal nih tempat ini, bau kopi, ada suara mesin itu, pasti kedai kopi langganan. Sistem gabungan grid cells sama play cells ini jadi fondasi kemampuan navigasi kita. Dan ini ada di semua mamalia loh. Bahkan nih, kalau Anda jalan di kamar gelap gulita, mata ketutup, sel-sel ini tetap aktif, tetap ngelacak posisi Anda, cuma berdasarkan info gerakan tubuh Anda. Oke juga nih buat jelasin gimana sistem berbasis lokasi ini bisa dipakai buat ngenalin sesuatu, nggak cuma tempat. Jadi bayangin gini, Anda punya banyak peta kota beda-beda. Terus petanya dipotong-potong jadi kayak ubin kecil gitu. Nah, semua potongan ini dicampur aduk dalam satu tumpukan gede. Terus ceritanya Anda tiba-tiba dijatuhin gitu aja di sebuah sudut jalan. Nggak tahu ini di kota mana. Anda lihat ada kedai kopi unik di depan Anda. Anda langsung cari dong di tumpukan potongan peta tadi. Mana yang cocok sama pemandangan kedai kopi itu. Ketemu 5 potongan beda yang nunjukin kedai kopi mirip. Tapi masalahnya, tiap potongan itu asalnya dari kota yang beda-beda. Nah, bingung kan sekarang? Anda tahu ciri khasnya, yaitu kedai kopi itu. Tapi nggak tahu pasti ini di mana, kota mana, titik mana di kota itu. Terus gimana dong caranya biar yakin? Kuncinya, kata Hawkins, adalah bergerak. Itu dia. Jadi Anda lihat kelima kemungkinan lokasi di peta-peta mini tadi. Terus Anda bikin prediksi. Oke, kalau saya beneran di lokasi A nih, di kota A, terus saya jalan ke arah selatan, saya harusnya lihat toko buku. Tapi kalau saya di lokasi B, kota B, jalan ke selatan, harusnya ketemu taman. Prediksinya kan beda-beda tuh buat tiap kemungkinan. Nah, abis itu, Anda beneran jalan ke selatan. Apa yang Anda lihat setelah bergerak? Misalnya, ternyata beneran lihat toko kuku. Itu bakal langsung nyocokin sama salah satu prediksi tadi. Dan semua kemungkinan lain langsung gugur. Seketika itu juga Anda jadi tahu pasti, oh benar, saya di kota A, di lokasi ini. Jadi gerakan yang ngasih input sensorik baru dalam konteks lokasi itulah yang mecahin ketidakpastian tadi. Nebak benda misterius dalam kotak gelap, cuma boleh pakai satu jari buat ngeraba. Awalnya kan susah banget ya nebaknya, tapi begitu kita gerakin jari kita di permukaan benda itu, terus kita rasain perubahan tekstur atau bentuknya, bersamaan dengan perubahan lokasi jari kita di benda itu, nah, baru deh kita bisa mulai ngebangun gambaran utuh benda itu apa. Jadi gerakannya itu penting banget. Nah, dan ini dia lompatan konseptual utama yang dibuat Hawkins. Dia berpendapat, dan ini gagasan intinya, bahwa neokorteks kita, si pusat kecerdasan tinggi itu, pada dasarnya tuh minjem dan ngadaptasi mekanisme dasar yang sama persis yang dipakai otak tua buat navigasi ruang tadi, grid cells dan play cells. Tapi bedanya, neokorteks nggak cuma pakai mekanisme ini buat metain lingkungan fisik tempat kita jalan-jalan, melainkan, ini yang keren, dipakai buat belajar dan bikin model struktur dari segala sesuatu yang kita tangkep pakai indera kita, terutama struktur objek. Tunggu sebentar. Ini menarik banget. Jadi maksudnya, cara otak kita tahu jalan pulang ke rumah, itu mekanismenya mirip gitu sama cara otak kita menalin bentuk sendok atau wajah orang. Beneran? Secara mendasar ya begitulah hipotesis Hawkins. Dia mengusulkan kalau setiap kolom kortikal, itu loh unit pemrosesan dasar yang ada banyak banget dan berulang di seluruh neokorteks, jumlahnya sekitar 150.000, itu fungsinya kayak mesin pembuat peta mini. Jadi, setiap kolom ini belajar ngebangun model objek. Caranya analog atau mirip sama cara otak navigasi. Gimana caranya? Nah, Hawkins dan timnya ngusulin model sirkuit yang spesifik di dalam tiap kolom. Model ini punya 2 lapisan utama sel neuron. Biar gampang, coba bayangin kolom ini kayak detektif mini gitu. Dia lagi nyelidikin patung dalam gelap, cuma boleh nyentuh pakai jari. Nah, ada 2 lapisan penting di otak si detektif mini ini. Lapisan bawah buat lokasi. Lapisan ini fungsinya mirip grid cells. Tugasnya cuma satu, ngewakilin lokasi sentuhan jari si detektif, tapi bukan lokasi di dunia, melainkan lokasi pada patung itu sendiri. Dia bikin semacam kerangka acuan buat si patung. Misalnya, oke,
sekarang saya lagi nyentuh bagian atas kepala patung. Atau, nah, sekarang jari saya dilekukan bahu kiri patung. Lapisan ini nyediain koordinat atau alamat di permukaan patung. Lapisan atas buat fitur. Lapisan ini fungsinya mirip place cells. Tugasnya, ngewakilin fitur sensorik spesifik apa yang dirasain di lokasi itu. Jadi, pas jari ada di lekukan bahu kiri, lapisan atas ini nyatet, rasanya dingin, halus, terus melengkung ke dalam. Pas jari pindah ke bagian atas kepala, lapisan atas nyatet, wah, ini agak kasar nih, bentuknya bulat. Koneksi dua arah. Nah, yang paling penting, ada koneksi bolak-balik antara dua lapisan ini. Koneksi inilah yang secara permanen ngikat antara fitur spesifik, halus melengkung, sama lokasi spesifik di patung, lekukan bahu kiri. Lewat gerakan jari detektif yang terus meraba itu, kolam kortikal ini pelan-pelan membangun model 3D yang utuh dari si patung, lengkap sama fitur-fitur di tiap lokasinya. Oke. Analogi detektif itu ngebantu banget sih bikin lebih kebayang. Jadi intinya tiap kolom belajar model objek dengan cara terus-terusan ngaitin apa yang dirasain sama di mana itu dirasain di objeknya. Dan proses ini sangat bergantung sama gerakan ya. Terus ini udah diuji gitu teorinya. Betul, mereka udah bikin paper tahun 2019. Judulnya Locations in the Neocortex. Di situ dijelasin simulasi komputer dari model sirkuit dua lapis ini. Dan hasilnya, wah, sangat mendukung teori ini. Simulasinya nunjukin kalau sirkuit model ini emang beneran bisa bikin satu kolom kortikal virtual belajar struktur objek 3D. Caranya, ya cuma lewat input sensorik yang berubah seiring gerakan, persis kayak jari kita ngeraba cangkir tadi. Dan yang lebih bikin melongo lagi, simulasi itu juga nunjukin kalau satu kolom kortikal aja itu punya kapasitas buat belajar dan nyimpan model dari ratusan objek yang beda-beda. Gila nggak tuh? Ini nunjukin betapa kuatnya mekanisme belajar di level kolom individual ini. Ratusan objek per kolom, itu kapasitasnya gede banget ya. Jadi cukup nih dengan lokasi di objek sama fitur di lokasi itu. Udah lengkap. Ternyata, belum sepenuhnya. Masih ada satu elemen lain yang penting banget, orientasi. Coba kita balik lagi ke analogi peta kota tadi. Kalau Anda tahu Anda ada di koordinat D2 aja, itu kan belum cukup buat nebak apa yang bakal Anda lihat kalau jalan lurus. Anda juga perlu tahu dong, Anda lagi hadap kemana? Utara, selatan, timur, atau barat? Iya kan? Nah, di otak tua yang ngurusin navigasi, ternyata ada jenis sel lain lagi. Namanya head direction cells, atau sel arah kepala. Fungsinya persis kayak kompas internal, ngasih tahu otak arah hadap si hewan setiap saat. Nah, Hawkins berpendapat kalau representasi orientasi ini juga mutlak perlu ada di level kolom kortikal neokorteks. Biar apa? Biar bisa bikin model objek secara akurat. Contohnya pas Anda lihat cangkir kopi deh. Otak perlu tahu lokasi fiturnya, misalnya gagangnya, sekaligus orientasi gagang itu relatif ke Anda. Apa gagangnya hadap kanan, kiri, depan? Tanpa info orientasi ini, prediksi kita tentang apa yang bakal kita rasain atau lihat pas interaksi sama objek itu, misalnya pas mau megang gagangnya, bisa salah. Jadi, kolom kortikal itu nggak cuma metain lokasi fitur di objek, tapi juga orientasi fitur itu, atau mungkin orientasi objek secara keseluruhan. Oke. Jadi gambaran lengkapnya makin jelas nih. Intinya, ya, menurut teori ini, masing-masing dari sekitar 150.000 kolom kortikal di neokorteks Anda itu kayak semacam mesin pembuat peta dan model mini gitu ya. Tiap kolom pakai prinsip dasar yang dipinjem dari sistem navigasi otak tua, pakai sel mirip grid cells buat ngelacak lokasi di objek, terus mekanisme mirip head direction cells buat ngelacak orientasi, lalu semua itu dipakai buat ngebangun model-model detail tentang struktur objek lewat interaksi sensorik, ngerasa, ngeliat, sama motorik, gerak. Wah, luar biasa kompleks tapi sekaligus elegan ya kedengarannya. Tepat. Dan pemahaman soal mekanisme pemetaan di tingkat kolom inilah yang jadi fondasi penting dari teori 1000 otak atau Thousand Brains Theory yang lebih luas lagi yang Hawkins jelasin di bukunya ini. Teori ini nantinya ngejelasin gimana ribuan model yang dibangun sama kolom-kolom berbeda ini bisa kerjasama. Kayak rembukan atau voting gitu. Buat ngasilin satu persepsi tunggal dan pemahaman kita soal dunia secara utuh. Tapi mungkin detail soal voting antar kolom itu kita simpan dulu ya buat pembahasan lain. Wah, pembahasan kita soal peta di dalam otak ini benar-benar ngasih perspektif baru sih tentang gimana neokorteks kita yang canggih ini mungkin nyusun semua pengetahuannya.
Rasanya jadi beda aja gitu cara saya ngelihat hal sesimpel ngenalin benda sehari-hari sekarang. Iya, dan yang paling bikin saya takjub itu potensi universalitasnya. Mekanisme ini kan, prinsip pemetaan berbasis lokasi dan orientasi ini. Jelas banget evolusinya buat kebutuhan dasar navigasi fisik. Tapi kok ia bisa diadaptasi secara cerdik gitu sama neokorteks buat tugas yang jauh lebih luas? Yaitu bikin model struktur dari segala hal yang kita pelajari dan kita tahu. Mulai dari struktur fisik cangkir kopi tadi, sampai, seperti yang disinggung Hawkins di bagian lain, struktur konsep-konsep abstrak, yang bahkan nggak punya wujud fisik sama sekali. Nah ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan. Kalau otak Anda itu pada dasarnya adalah mesin pembuat peta yang canggih banget, yang pakai kerangka acuan spasial, lokasi, dan orientasi sebagai cara fundamental buat nyusun dan ngertiin informasi, gimana ya dampaknya ke cara Anda belajar hal-hal yang sifatnya non-fisik? Konseptual gitu. Waktu Anda belajar matematika misalnya, atau ngertiin alur cerita novel, atau coba pahamin konsep abstrak kayak keadilan, strategi bisnis, atau struktur pemerintahan. Mungkinkah Anda secara nggak sadar lagi ngebangun dan menavigasi semacam peta konseptual di dalam kepala Anda? Pakai prinsip-prinsip pemetaan yang sama persis kayak waktu otak Anda belajar ngenalin bentuk cangkir kopi. Nah, itu pertanyaan yang menarik buat renungkan lebih lanjut.